Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hairi Ismatullah dan saya Lola Triandita. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi bersama materi mengenai hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama adalah pengertian hadis sahih. Menurut bahasa, kata sahih ini memiliki beberapa arti, yaitu yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Kemudian secara terminologi sendiri, kata sahih ini didefinisikan oleh Ibnu Salah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan pada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan berilat. Secara singkatnya, mungkin kita bisa pahami bahwa hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya itu bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit sampai akhir sanad, serta tidak terdapat kejanggalan ataupun kecacatan. Selanjutnya, syarat-syarat hadis sahih. Nah, berdasarkan definisi hadis sahih yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, maka para ulama hadis pun sepakat ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1, diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Jadi maksudnya di sini adalah perawi yang dapat dikatakan adil itu adalah perawi yang memiliki sifat-sifat yang bertakwa dan dia itu senantiasa melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala serta memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, kedabitan perawinya harus sempurna. Jadi sempurna yang dimaksud di sini adalah perawinya itu memiliki hafalan yang baik, tidak pelupa, ragu, apalagi sampai salah dalam mengingat hadis-hadis yang ia terima dan diriwayatkan olehnya. Kemudian dari sudut kuatnya ingatan ini, para ulama hadis itu membagi lagi kedabitannya itu menjadi 2, yaitu yang pertama adalah dabit syadar atau fuad, yang artinya itu terpeliharanya hadis yang diterimanya melalui hafalan, dan itu berlangsung sejak ia menerima hadis sampai kemudian diriwayatkan lagi kepada orang lain atau kapanpun ketika periwayatannya itu dibutuhkan atau diperlukan. Yang kedua, namanya adalah dabit kitab. Artinya itu terpeliharanya periwayatan melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Jadi dia ini mengingat dengan baik dan benar hadis-hadis yang dia dapat melalui catatan yang telah ditulisnya, sampai kemudian ia meriwayatkannya lagi kepada orang lain. Lalu selanjutnya yang ketiga, antara satu sanad dengan sanad lainnya harus bersambung. Jadi maksudnya di sini adalah sanad-sanad hadis yang disebutkan itu berdekatan, berurutan, atau bersambung. Dengan kata lain, antara pembawa hadis dan penerimanya ini terjadi pertemuan secara langsung. Dan rangkaian sanadnya itu kan sejak awal bersambung. Jadi itu sampai pada sumber langsung hadis, yaitu Rasulullah SAW. Yang keempat, tidak mengandung ilat atau cacat. Jadi ilat adalah suatu sebab yang tidak terlihat atau samar-samar namun bisa membuat suatu hadis menjadi cacat kesahihannya. Dan yang terakhir,
matannya tidak syadz atau janggal. Jadi syadz adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah lebih dahulu diketahui kualitas sahihnya. Selanjutnya, pembagian hadis sahih. Para ulama hadis membagi hadis sahih itu ke dalam dua pembagian, yaitu sahih lidzatihi dan sahih lighairihi. Yang pertama itu sahih lidzatihi. Jadi hadis sahih lidzatihi ini adalah hadis yang sahih dengan sendirinya. Kenapa seperti itu? Karena hadis ini sudah memenuhi 5 syarat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah hadis sahih lighairihi. Nah, hadis sahih lighairihi ini adalah hadis yang kesahihannya itu dibantu oleh keterangan lain, misalnya syahid, matan atau sanad lain yang menguatkan. Nah, jadi pada awalnya hadis sahih lighairihi ini memiliki kelemahan pada aspek kedabitan perawinya, sehingga dianggap belum memenuhi syarat untuk masuk sebagai hadis yang sahih. Oke, selanjutnya kehujahan hadis sahih. Jadi para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fuqaha itu sepakat menyatakan bahwa hukum hadis sahih ini adalah hujah dan dalil dalam penetapan hukum syara. Maka tidak ada alasan bagi kita, orang muslim, untuk meninggalkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hadis hasan dari penjelasan hadis sahih yang telah disampaikan oleh saudari Lola. Hadis hasan secara bahasa dari kata hasana yahsunu yang berarti baik atau bagus. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat dan syadz. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadis hasan sama saja dengan hadis sahih, namun perbedaannya hanya pada tingkat kedabidan perawinya yang ada di bawah hadis sahih. Mari kita lanjutkan ke syarat-syarat hadis hasan. Syarat-syaratnya kurang lebih sama dengan hadis sahih yang telah kalian dengarkan tadi, yaitu perawinya adil, kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Cuman ini yang sedikit berbeda mengenai syarat dari hadis sahih tadi. Lalu selanjutnya sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan tidak mengandung illat. Nah, untuk lebih detailnya, kedabitan perawi yang di bawah perawi hadis sahih, contohnya supaya kita lebih mudah memahami bagaimana ini dikategorikan, yaitu seperti misalkan seorang perawi ragu-ragu atau lupa bahwa hadis ini berasal dari ulama itu. Misalkan saya mendapatkan hadis dari saudari Lola, namun saya ragu-ragu bahwa hadis ini adalah dari saudari Lola, ataupun lupa, belum jatuh ke bohong ataupun berdusta ataupun melakukan tindakan fasik lainnya, tapi memang benar-benar tidak disengaja, baik itu karena lemah hafalan ataupun karena umur. Jadi kedabitan perawinya menjadi tolak ukur berturunnya kualitas dari hadis hasan ini. Namun hadis hasan ini, berkurangnya kedabitan ini jangan sampai jatuh ke meninggalkan kecacatan illat ataupun kejanggalan atau syadz. Kejanggalan ini adalah misalkan suatu hadis bertolak belakang dengan hadis yang memiliki kualitas yang lebih baik ataupun perawi yang lebih baik, dan juga tidak mengandung illat atau tidak terbukti bahwa perawi tersebut berbohong. Nah,
kita masuk ke pembagian hadis hasan. Sama dengan hadis sahih, hadis hasan terbagi menjadi dua. Hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li zatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Dan hasan li ghairihi adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal atau tidak dapat dipastikan keahliannya, namun ia bukan seseorang yang lalai, pelupa, pendusta, dan sifat-sifat yang menyebabkan ia fasik. Maksudnya di sini, apabila ada seorang ulama yang ada di sebuah daerah yang tidak begitu besar dan ulama ini tidak begitu masyhur, tidak begitu dikenal oleh orang banyak, namun dia meriwayatkan sebuah hadis, menerima dan memberikan hadis tersebut kepada ulama yang lain, maka ini yang dimaksud dari penjelasan tadi. Tidak dikenal atau tidak dapat dipastikan keahliannya, karena entah itu ulama sudah meninggal ataupun ulama tersebut sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Namun masih bisa diselidiki dari orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dari segi kehujahan hadis hasan, menurut ulama, hadis hasan li zatihi ataupun li ghairihi dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Namun, perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai penempatan rutbah atau urutannya disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Maksudnya, apakah kualitas hadis hasan ini lebih baik daripada hadis hasan lainnya, maka itu disesuaikan. Kualitasnya yang lebih baik akan lebih diprioritaskan dalam dijadikan sebuah hujah dalam menetapkan sesuatu, baik itu amalan ataupun sebuah hukum. Dan hadis yang memiliki kedabitan atau kualitasnya kurang daripada hadis hasan yang lain itu dijadikan prioritas selanjutnya. Namun untuk sebuah amalan, hadis hasan sangat boleh untuk dijadikan hujah untuk melakukan amalan tertentu. Demikian dari kami. Salah hilapnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.